Mungkin kita bakal mulai di 3.40 kali ya, nungguin teman-teman yang nunggu. Udah nggak nambah lagi, mungkin kita bisa mulai ya guys. Oke, jadi halo semuanya. Pertama-tama aku mau ngucapin makasih nih buat kalian semua yang udah luangin waktu buat ikut kelas hari ini. Aku apresiasi semangat kalian. Aku doain semoga kalian semua bisa semangat terus dan kalian nanti bisa diterima di PTN dan jurusan yang kalian inginkan. Oh ya, by the way, ini hari ini tuh aku pakai virtual background kayak gini karena mungkin kalian udah tahu juga, udah lihat di sosial medianya Bersinar, temanya itu meme favorit nih. Jadi, kalau misalnya kalian mau on cam, boleh banget nih temenin aku tunjukin meme favorit kalian. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke, sebelum mulai, mungkin makasih ya. Oke, sebelum mulai aku kenalin diri aku dulu. Salam kenal semuanya, nama aku Maria Litania, biasa aku dipanggil Tania, dan aku dari jurusan akuntansi. Nah, untuk aku kuliah di mana, aku mungkin kasih clue dulu kali ya, biar kalian bisa nebak. Jadi aku tuh kuliah di universitas yang identik sama kuning-kuning nih guys. Kalian ada yang tahu nggak kira-kira yang kuning-kuning tuh universitas apa? Mungkin bisa jawab di chat. Ya, rame banget ya chatnya. Bener guys, jadi aku dari UI, aku maba, mahasiswa baru akuntansi UI 2021. Jadi kalau misalnya kalian mau ke UI, aku tunggu ya. Oke, jadi kita bakal mulai. Hari ini tuh kita bakal belajar materi ekonomi yang sesuai sama jurusan aku, yaitu akuntansi. Dan kita bakal mulai dari awal banget, kita bakal belajar konsep dasar akuntansi, atau yang biasa dikenal sebagai PDA, atau persamaan dasar akuntansi. Apa aku udah bisa mulai? Mungkin kalau kalian udah siap, bisa langsung ngomong di chat ya, atau on mic. Ya, boleh dimulai. Oke, aku mulai ya. Oke, jadi sebelum masuk ke persamaan dasar akuntansi, aku bakal jelasin dulu nih guys, apa itu akun. Soalnya kalau misalnya kita nggak tahu apa itu akun, kita nggak bakal bisa mulai nih. Jadi, apa itu akun? Akun itu adalah perkiraan atau daftar yang biasa digunain untuk catat transaksi keuangan. Dia tuh bisa mempengaruhi perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kalau misalnya kalian masih bingung apa bedanya antara harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, tenang aja, nanti aku bakal jelasin di slide berikutnya satu persatu. Nah, sebelum aku jelasin juga perbedaan antara akun-akun ini, aku juga mau kasih tahu nih ke kalian, kalau misalnya akun itu diklasifikasiin jadi dua, yaitu akun real sama akun nominal. Nah, mungkin sebelum aku jelasin, ada yang tahu nggak nih apa bedanya akun real sama akun nominal?
Mungkin bisa on mic atau jawab di chat. Atau pada belum tahu nih apa itu bedanya. Oke, karena kayaknya belum pada tahu, aku bakal jelasin ya. Jadi bedanya antara akun real sama akun nominal, kalau akun real itu dia sifatnya tetap dan dia nggak bisa ditutup. Nah, jadi kalau akun nominal tuh sebaliknya, dia itu akun yang harus ditutup. Oh iya, nanti recordnya bakal dimasukin ke YouTube. Tenang aja. Oke, jadi akun real itu, tadi aku ulang lagi ya, jadi akun real itu dia sifatnya tetap dan nggak akan ditutup. Jadi mungkin ini materinya nggak bakal kita bahas hari ini sih, cuman aku mau kasih tahu, jadi di dalam akuntansi itu ada jurnal yang namanya jurnal penutup. Mungkin kalian bakal belajar di pertemuan berikutnya, dan kalau di jurnal penutup itu, akun-akun yang harus ditutup tuh yang ini, akun nominal, pendapatan, dan beban. Jadi kalian harus ingat-ingat, kalau misalnya akun nominal, pendapatan, dan beban, nanti harus kalian tutup. Kalau akun real, harta, utang, dan modal itu nggak perlu ditutup gitu. Sampai sini ada yang masih kurang jelas nggak bedanya dua itu? Oke, Oke, aku lanjut ya. Nah, sekarang kita bakal masuk nih ke klasifikasi akun-akun. Aku bakal jelasin satu persatu. Nah, jadi yang pertama itu ada harta. Dan harta itu dibagi lagi jadi tiga nih. Aku tulis ada tiga. Yang pertama ada harta lancar, harta tetap, dan harta tak berwujud. Apa sih itu bedanya antara tiga itu? Jadi, kalau harta lancar, itu harta yang digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau satu periode akuntansi. Kalau misalnya kalian bingung nih, apa sih satu periode akuntansi itu? Jadi sebenarnya satu periode akuntansi itu sama aja sih, sama 1 tahun, karena satu periode akuntansi itu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi sama aja 1 tahun. Nah, contoh harta lancar itu ada apa aja sih? Ada kas, surat berharga, piutang dagang, sama perlengkapan. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke harta tetap, di sini ada istilah yang mungkin belum familiar nih untuk beberapa dari kalian, yaitu piutang dagang. Nah, piutang itu kan kata-katanya mirip banget nih sama utang, tapi dia masuknya ke harta. Kalau utang ada sendiri nih di nomor 2. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa bedanya piutang dagang sama utang? Ada yang tahu nggak? Atau belum ada tahu bedanya piutang sama utang? Piutang itu yang dihitungin kebalikannya utang. Piutang tuh orang yang utang. Iya, benar banget Fahri. Jadi, kalau bedanya piutang sama utang itu sebenarnya simpel aja sih. Jadi, kalau piutang itu orang lain yang utang ke kita. Sedangkan kalau utang itu kita yang utang ke orang lain. Nah, ini di chat udah pada tahu semua nih kayaknya. Udah pada ngerti banget nih soal piutang. Iya, jadi kalau piutang itu kan orang yang ngutang ke kita nih. Jadi mestinya kita menerima sesuatu, kita menerima pembayaran, tapi orang itu belum kasih pembayarannya ke kita. Makanya masuknya ke harta gitu. Jadi mungkin aku kasih contoh nih buat yang masih belum ngerti. Misalnya kita tuh kerja di salon ya, salon. Nah, terus kita tuh belum motongin rambut klien kita. Maaf, maksudnya kita udah motongin rambut klien kita. Tapi dia belum bayar kita, jadi kita tuh belum menerima pembayarannya, padahal kita udah nyelesain jasanya. Nah, itu yang namanya piutang. Kalau sebaliknya, utang baru kita yang utang ke orang lain gitu. Sampai sini udah jelas, mungkin aku bisa lanjut ke harta tetap. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya. Kalau misalnya kalian ada yang bingung, bisa tanya di selanjutnya. Nah, jadi ada juga harta tetap. Kalau harta tetap itu bedanya sama harta lancar, dia tuh masanya tuh lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu periode akuntansi. Nah, kalau misalnya harta tetap itu, dia contohnya ada peralatan, gedung, tanah, dan kendaraan. Nah, tadi kan di harta lancar tuh ada perlengkapan, sedangkan di harta tetap ada peralatan. Ini juga rada-rada mirip gitu ya istilahnya, tapi aslinya tuh mereka dua hal yang berbeda. Jadi, kalau perlengkapan itu, dia tuh adalah benda-benda yang bisa habis. Misalnya balik lagi nih, tadi kan aku kasih contoh, kita kerja di salon gitu. Kalau perlengkapan itu yang bisa habis benda-bendanya, misalnya kayak shampoo, conditioner, itu kan kalau misalnya kita pakai berkali-kali itu bisa habis kan. Nah, kalau peralatan itu dia nggak akan habis. Contohnya kayak
catokan, hair dryer itu kan nggak mungkin habis. Jadi bisa kita pakai lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi gitu. Nah, terus contoh dari harta tetap lainnya ada gedung, tanah, sama kendaraan. Nah, terus yang terakhir itu ada harta tak berwujud atau yang disebut sebagai intangible asset. Nah, kalau harta yang nggak berwujud itu dia tuh harta yang nggak punya substansi fisik, jadi kita tuh nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang. Tapi sebenarnya ini kayaknya nggak akan dibahas dalam-dalam banget selama SMA. Mungkin kalian bakal belajar lebih lanjut tentang intangible asset ini di kuliah kalau kalian ngambil ekonomi atau akuntansi ya. Nah, jadi contohnya tuh ada hak cipta, goodwill atau nama baik, lisensi, trademark, sama franchise. Nah, mungkin itu aja dari harta. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kita bakal lanjut ke utang. Kak, kalau misalnya surat-surat berharga di harta lancar, misalnya gimana ya? Surat-surat berharga itu misalnya kayak, surat-surat berharga itu kayak misalnya surat-surat yang nota-nota pembayaran gitu. Jadi misalnya kita mestinya nerima pembayaran. Sebenarnya mirip-mirip sama piutang sih. Gitu. Wesel, contohnya wesel. Wesel, ya piutang sih, mirip-mirip sama piutang. Ya udah jelas belum? Tadi siapa yang nanya ya? Udah, Kak, makasih. Oke. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke utang. Utang itu ada dua juga, utang jangka pendek sama utang jangka panjang. Nah, bedanya itu juga sebenarnya mirip-mirip sama harta lancar, harta tetap sih. Misalnya, kalau harta lancar kan tadi dipakainya jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Nah, utang jangka pendek juga gitu, dia harus dibayar dalam jangka kurang dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Nah, kalau utang jangka panjang, berarti dia yang lebih mirip ke harta tetap, dia harus dibayar bisa lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, contoh-contohnya nih kalian bisa lihat di slide, ada utang usaha, utang pajak, pendapatan dibayar di muka. Nah, ini mungkin bisa ambigu nih. Kenapa pendapatan dibayar di muka masuknya ke utang? Padahal ada akun yang namanya pendapatan. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kenapa pendapatan dibayar di muka tuh masuknya ke utang? Yang tahu? Oke, mungkin ada yang tahu selain Aaron, atau belum ada tahu nih. Oke, jadi mungkin aku jelasin dulu aja kali ya. Kalau pendapatan dibayar di muka itu tuh nggak masuk ke pendapatan, tapi masuknya ke utang karena kalau pendapatan dibayar di muka tuh artinya kita tuh belum selesai ngelakuin jasa, tapi klien kita tuh udah bayar ke kita, makanya namanya tuh pendapatan dibayar di muka. Mungkin aku kasih contoh lagi nih, pakai kasus yang tadi salon gitu. Jadi kita tuh udah terima duit duluan, padahal kita tuh belum ngelakuin jasanya, kita belum motongin rambut klien kita, tapi belum ngelakuin tetap kita udah dapat duit. Makanya kita itu namanya pendapatan dibayar di muka. Dan dia masuknya ke utang karena kita masih ngutang gitu jatuhnya. Kita masih utang jasa ke dia. Mungkin sampai situ ada yang masih bingung nggak pendapatan dibayar di muka? Iya benar, karena udah dibayar dulu. Oke, paham ya. Kalau paham aku lanjut ke utang jangka panjang. Contohnya ada utang obligasi sama utang hipotek. Udah. Mungkin sampai situ dulu harta sama utang. Aku bakal lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini ada akun-akun lain, ada modal, pendapatan, sama beban. Nah, apa itu modal? Modal tuh kekayaan yang dimiliki sama perusahaan. Nah, cara ngitungnya itu adalah harta dikurangin sama kewajiban. Kewajiban itu sama aja sama utang ya. Nanti kenapa bisa dapat perhitungan kayak gitu, mungkin lebih lanjutnya di slide berikutnya. Nah, tapi ada satu hal nih yang kalian harus tahu nih. Di modal itu ada istilah yang namanya price. Price itu adalah pengambilan uang secara tunai untuk kepentingan pribadi. Sifatnya mengurangi modal. Jadi aku kasih contoh lagi, mungkin kalau misalnya kita di salon nih, kita punya salon. Tapi selain punya salon, kita tuh juga suka ikut arisan nih misalnya. Nah, pada suatu hari kita tuh disuruh bayar iuran arisan, tapi kita nggak punya duit. Karena kita nggak punya duit dari duit pribadi kita, akhirnya kita ngambil kas dari salon kita. Padahal itu kan
Kalau di YouTube-nya aku masih kurang tahu sih. Mungkin aku lanjut dulu kali ya. Oke, jadi aku lanjut. Jadi misalnya tadi kita harus bayar iuran, tapi kita nggak punya uang. Akhirnya kita ngambil uang yang seharusnya tuh punya salon, bukan punya kepentingan pribadi kita. Tapi kita pakai buat bayar iuran arisan yang jelas-jelas gak ada hubungannya kan sama salon. Nah, itu tuh namanya Prive gitu. Masih kurang jelas atau udah pada ngerti nih soal Prive? Oke, udah paham ya. Nah, terus habis itu ada juga pendapatan sama beban. Kalau pendapatan itu penghasilan yang diterima oleh perusahaan karena aktivitas usahanya. Kalau beban itu pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. Nah, jadi pendapatan sama beban itu secara simpel tuh bedanya gini. Kalau pendapatan itu kita nerima duit, kalau beban itu kita ngeluarin duit gitu. Simpel aja sih sebenarnya kalau pendapatan sama beban. Terus dia itu sifatnya tuh dia tuh berhubungan sama modal gitu guys. Jadi kalau misalnya kita dapat pendapatan, modal kita bakal bertambah. Terus kalau misalnya kita mau ngeluarin biaya atau beban, modal kita berkurang gitu. Udah jelas belum pendapatan sama beban? Oke, udah jelas ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita udah sampai nih guys ke puncak inti pembahasan dari kelas hari ini, yaitu persamaan dasar akuntansi. Kan tadi aku udah jelasin kan soal harta utang modal. Nah, sekarang tuh kita udah masuk ke persamaannya nih. Jadi, persamaan dari akuntansi itu ada harta sama dengan utang plus modal. Pasti kalian udah tahu lah ya, harta itu apa, utang itu apa, modal itu apa. Nah, jadi untuk bisa melakukan sebuah transaksi di akuntansi, kita tuh harus menerapkan persamaan ini guys, harta sama dengan utang plus modal. Jadi antara harta sama utang plus modal itu tuh harus balance atau proporsional. Nah, mungkin kalau kalian masih bingung, aku bakal kasih tunjuk nih di sebuah tabel. Nah, ini tuh adalah tabel persamaan akuntansi. Ini aku ambil dari internet sih sebenarnya, tapi tenang aja, nanti bakal ada soal khusus juga buat kalian latihan. Ini cuma buat biar kalian ngerti aja. Jadi, dalam akuntansi itu ada yang namanya aktiva dan juga pasiva. Nih, aku tandain ya. Ini aktiva, ini pasiva. Nah, aktiva itu disebut juga sebagai debit, sisi debit. Jadi aktiva yang di kiri itu namanya debit, dan pasiva yang di kanan ini namanya itu kredit. Nah, jadi antara aktiva sama pasiva itu tuh harus balance, harus proporsional. Karena kan tadi aku udah bilang kalau persamaannya itu harta sama dengan utang plus modal kan. Jadi antara aktiva yang merupakan harta dan pasiva yang merupakan utang plus modal itu tuh harus balance, harus proporsional. Kenapa? Ada yang on mic ya? Tanyong. Tanyong. Ini bocor ya guys mic-nya. Oke, mungkin aku lanjut aja. Nah, mungkin untuk membuktikan persamaan dasar akuntansi ini, kalian bisa lihat nih di tanggal 2. Bentar, aku hapus dulu ya tandanya. Nah, di tanggal 2 ini, kalian bisa lihat di sini tuh kas masuk sebesar 1 juta. Dan di sini modalnya juga masuk sebesar 30 juta. Makanya itu aktifannya kalau ditotalin jadinya 30 juta kan. Dan pasifanya juga 30 juta. Makanya aktiva sama pasifanya balance 30 juta sama 30 juta. Sampai sini ada yang masih bingung nggak sama cara masuk-masukin transaksinya? Udah jelas guys? Jelas, Kak. Iya, oke. Nah, oh ya, selain itu aku juga mau minta kalian nih buat lihat ke tanggal 3. Di tanggal 3 ini ada juga yang namanya pengurangan nih. Nih, kalian lihat kan ada tulisannya minus 4 juta gitu. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi, dalam tabelnya itu tuh nggak cuman sifatnya tuh nambahin, tapi dia juga bisa ngurangin gitu. Kayak yang tanggal 3 ini kan kalian bisa lihat dia tuh 4 jutanya diminusin kan. Dan dia tuh di sini juga masuknya cuma di aktiva doang, pasifanya nggak masuk. Pasti kalian mungkin ada yang bingung nih, kenapa kayak aktivanya bisa masuk, pasifanya nggak ada yang masuk. Apa nanti nggak balance?
Nah, jawabannya gini. Kalian lihat nih, di sini kan aktifannya tuh ada masuk dua, kas sama peralatan. Dan peralatannya tuh di sini nambah sebesar 4 juta. Sedangkan kasnya di sini berkurang sebanyak 4 juta. Nah, berarti untuk tahu aktifannya ada berapa, kalian harus jumlahin nih. Di sini peralatannya nambah 4 juta, dan di sini kasnya berkurang 4 juta. Berarti 4 juta dikurang 4 juta. Nah, 4 juta kurang 4 juta hasilnya berapa? 0 kan? Berarti di harta ini totalnya tuh di tanggal 3 tuh 0. Dan di pasifa kan juga nggak masuk sama sekali nih. Makanya 0. Jadi 0 sama 0 jadinya balance. Paham nggak? Kalian udah ngerti belum kira-kira? Kalau misalnya kalian belum ngerti, nggak apa-apa tanya aja. Soalnya di sini kita bakal lanjut ke soal nih. Jadi kalian harus sudah ngerti. Oke. Ini udah pada paham semua ya. Bagus deh. Kalau gitu kita bisa lanjut ke latihan soal. Nah, ini tuh nanti contoh soalnya gimana cara kerjanya. Aku bakal kasih lihat ke kalian transaksi per tanggalnya. Dan aku pengen nih supaya kalian semua tuh bisa nyobain jawab sendiri. Jadi nanti kalau misalnya kalian tahu jawabannya, kalian bisa kirim jawabannya ke private chat aku. Kalau bisa di private chat aja, biar teman-teman yang lain juga bisa jawab sendiri tanpa nyontek-nyontekan. Dan aku bakal kasih kalian waktu buat mikir juga. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian mau jawab, langsung kirim chat ke aku. Ini aku kasih lihat dulu ya, soalnya kayak gimana. Oke, jadi tenang aja, ini soalnya nggak bakal bentukannya nggak bakal kayak gini. Ini secara overall aja, nanti bakal aku kasih per tanggal gitu. Nah, jadi aku bacain dulu kali ya soalnya. Selain mengoperasikan Instagram Bersinar Project, Minshine juga bekerja di sebuah perusahaan layanan event organizer yang bernama IO Shine Shine. Berikut adalah transaksi IO Shine Shine selama bulan November. Nah, jadi di sini aku udah sediain beberapa tanggal berikut transaksinya, dan nanti di slide berikutnya aku bakal kasih satu persatu tiap tanggalnya, dan kalian harus jawab gitu sesuai tanggalnya. Oke, sampai sini udah bisa aku mulai latihan soalnya. Boleh nih di chat, udah siap belum? Oke, udah pada private chat nih. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi ini tanggal yang pertama nih guys, tapi kalian jangan jawab dulu ya, waktunya belum nih. Nah, jadi sebelum kita mulai, aku bakal kasih sedikit clue dulu kali ya, buat kalian yang masih bingung-bingung. Nah, jadi kalian tuh pertama harus baca soalnya dulu nih. Pemilik dari IO Shine Shine menyetorkan kas sebesar 25 juta sebagai investasi awal. Nah, ini clue besar nih guys, investasi awal. Kalian harus mikir nih, kalau investasi kira-kira masuknya kemana? Nah, terus habis itu selain itu ada juga investasi lain dalam bentuk peralatan. Nah, kalau di sini kan berarti udah jelas kan, dia bakal masuk ke kas sebesar segini, 25 juta, dan masuk ke peralatan sebesar 2 juta. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya adalah, dia tuh bakal balance-nya ke apa? Ke utang atau modal? Apa dua-duanya? Nah, jadi supaya balance, kalian harus mikir nih, kira-kira investasi itu masuknya ke utang atau modal sih? Nah, yang udah tahu jawabannya bisa langsung kirim chat ke aku. Ke private chat aja ya, supaya yang lain bisa mikir juga. Oke, ini udah banyak jawaban bener nih, keren banget. Oke, oke, udah banyak yang jawab nih. Keren banget ya udah. Aku mungkin lanjut aja kali ya. Soalnya udah banyak banget nih yang udah jawab. Aku lanjut aja ya. Nah, jadi jawabannya tuh kayak gini guys. 25 juta masuk ke kas, kayak yang tadi aku bilang, terus peralatannya masuk 2 juta, dan dia balance-nya ke modal. Ini semuanya yang jawab udah bener sih, nggak ada satupun yang salah. Dan modalnya itu masuknya sebanyak 27 juta, karena yang tadi aku bilang, antara harta yang pink ini, dan yang utang plus modal, yang hijau ini tuh harus balance. Makanya di sini kan sebenarnya nggak dikasih tahu ya modalnya berapa banyak. Tapi yang kalian tahu kan harta sama utang plus modal harus balance. Ya udah, berarti modalnya masuk sebesar 25 juta ditambah 2 juta. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung nggak apa-apa ngomong aja. Lanjut ya.
Aman. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada transaksi berikutnya nih guys. Di tanggal 5 November 2021, I.O. Sunshine membeli komputer bekas seharga 4.500.000. 50%-nya dibayar secara kas dan sisanya dibayar bulan depan. Nah, kalau di sini sebenarnya tuh komputer bekas tuh kalian harus analisis nih, dia itu termasuk ke peralatan atau perlengkapan. Tapi karena di sini aku sediain tabelnya cuma peralatan, jadi udah pasti lah ya masuk ke peralatan. Cuman kalau di soal-soal UTBK, di soal-soal TO-TO, itu tuh pasti nanti bakal ada peralatan sama perlengkapan nih. Jadi kalian tuh harus analisis sendiri, kira-kira kalau komputer tuh masuknya ke peralatan atau perlengkapan ya. Dan kayak yang tadi aku bilang, kalau peralatan itu dia nggak bisa habis. Perlengkapan itu yang bisa habis. Karena komputer nggak mungkin habis, masuknya ke peralatan gitu. Nah, sekarang kalian tinggal lihat nih, 50%-nya dibayar secara kas, sisanya dibayar bulan depan nih. Berarti transaksinya agak rumit nih, dia ada 2 kali bayar. Nah, mungkin yang tahu jawabannya bisa langsung kirim ke chat ya. Debitnya apa aja, kreditnya apa aja, terus jumlahnya berapa. Gitu. Oke, aku tunggu ya. Ini keren banget nih, ada yang jawab nomor 1 terus dari tadi. Jangan lupa lah guys. Oke. Oh ya, jangan lupa ya, kalau kalian kirim jawaban di chat, jangan lupa pakai plus minnya nih, soalnya bakal ngaruh banget ke balance-nya. Yuk, masih aku tunggu. Oke, ada yang masih mau jawab? Kalau udah nggak ada, aku bakal lanjut nih ke pembahasannya. Oke, ini sejauh ini benar sih semuanya. Oke, keren, keren, keren. Oke, karena udah banyak jawaban benar, aku bakal lanjut ke pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya. Jadi, karena dia beli komputer bekas seharga 4.500.000, otomatis peralatannya bakal meningkat sebesar itu juga, 4.500.000. Tapi karena dia bayar secara kasnya baru 50%, berarti kalian harus kaliin nih, 50% dari 4.500.000 itu berapa sih? Dan ternyata 50% dari 4.500.000 itu 2.250.000. Makanya itu kasnya berkurang sebanyak 2.250.000. Nah, ini aku tuh kasih tanda kurung untuk sebagai tanda aja sih kalau misalnya dia tuh sifatnya mengurangi. Nah, karena dia baru bayar 2.250.000 dan sisanya dibayar bulan depan, berarti kita ngutang dong, masuknya ke utang. Makanya utang kita bertambah sebanyak ini 50% sisanya gitu, 2.250.000. Dan ini balance atau enggak sih? Pastinya balance dong, karena hartanya peralatannya ini kan 4.500.000 nih, tapi dikurangin sama kas kita 2.250.000. Jadinya 2.250.000 juga, sama kayak utangnya sebesar 2.250.000. Oke, jadi Kak, walaupun baru 50% dibayar, masuk ke peralatan tetap 100%. Iya benar, jadi walaupun dia bayarnya baru 50%, masuk ke peralatannya tuh tetap 100%. Cuman yang 50%-nya ya ini pembayarannya aja, kasnya cuma 50%, terus utangnya juga cuma 50%. Udah jelas belum ya yang nanya? Jelas, oke. Balance enggaknya dibandingin sama kolom kas ya Kak. Oh jadi kalau balance-nya itu harus dilihat dari semuanya guys. Jadi nggak cuma kasnya doang. Jadi kan ini harta aku bikin ada 3 kolom nih. Ada kas, peralatan, piutang. Ya udah berarti untuk tahu balance-nya kalian harus kurangin semua yang ada, kurangin atau jumlahin semua yang ada di harta. Nah misalnya ini kan hartanya ada 4.500.000 sama 2.250.000 kan. Nah kalau dua ini dikurangin hasilnya kan 2.250.000. Makanya dia bakal sama sama kolom yang ini, utang plus modal. Kan di sini kebetulan modalnya nggak ada nih, jadi cuma 2.250.000 aja. Ya udah, berarti 2.250.000 sama 2.250.000 juga jadi balance gitu. Udah jelas belum? Yang tanya aku. Oke, udah paham ya? Oke. Nah, mungkin aku bisa lanjut ya. Nah, jadi karena ini udah ada lebih dari satu transaksi, sebelum kita lanjut ke tanggal sebelumnya, kita bakal jumlahin dulu nih. Kira-kira sekarang udah berapa banyak sih? Nah, jadi kan ini kasnya tadi udah
ada 25 juta nih investasi awal, terus dia berkurang sebanyak 2.250.000. Nah, kalian tuh harus jumlahin dulu. Karena di sini sifatnya mengurangi, ya udah berarti kasnya kita selisihin dulu. 25 juta dikurang 2.250, jadinya 22.750. Nah, begitu juga nih ke akun-akun sebelahnya. Peralatannya tadi ada 2 juta. Terus dia beli lagi kan, tadi dia beli komputer 4.500.000. Ya udah berarti antara dua ini ditambahin jadi 6.500.000. Nah, gitu juga sama utang sama modalnya nih. Tapi karena kebetulan dia transaksinya dua-duanya baru satu, ya udah langsung diturunin aja. Nah, untuk tahu balance atau enggak, ya berarti kalian tinggal hitung nih, 22.750.000 ini yang dikas, ditambahin sama peralatan 6.500.000, itu bakal sama enggak sama 2.250.000 ditambahin sama 27 juta. Dan ternyata hasilnya balance. Jadi, kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Oke, sampai sini udah pada paham semua kan? Bisa jawab di chat. Oke, paham. Oke, kalau gitu aku lanjut ya. Nah, ini ada transaksi lagi nih. I.O. Shine melunasi pembelian komputer pada tanggal 5 November. Nah, jadi ini tadi kan kita ngutang nih di tanggal 5 November. Sekarang tuh dia mau ngelunasin semua utangnya. Nah, gimana tuh kira-kira entry-nya? Yang tahu bisa langsung ke private chat lagi. Mungkin kalian bisa kasih tahu nih dia hartanya ngaruh ke apa, terus atau mungkin utangnya ngaruh ke apa, debitnya berapa, kreditnya berapa gitu. Bisa langsung ke private chat aku ya. Oke, ini udah ada dua orang yang jawab dan dua-duanya benar. Oke. Chatnya ke um, private aja ya guys, supaya yang lainnya juga bisa mikir sendiri gitu. Oke, oke banyak yang udah benar nih. Oke, benar-benar benar. Benar semua sih kebanyakan ya. Oke. Oke deh, kalau gitu karena udah banyak yang benar, aku bakal lanjut ke pembahasannya. Nah, kayak gini guys masuknya. Jadi, tadi kan di tanggal sebelumnya kita ngutang sebanyak 2.250.000 kan. Dan ternyata 2.250.000 ini di tanggal 10 kita ngelunasin nih semuanya. Ya udah, berarti karena kita bayar utang kita, otomatis utang kita berkurang dong. Kan kita udah bayar nih. Ya udah, berarti yang tadinya 2.250.000 ini kita kurangin lagi sama 2.250.000. Nah, kita tuh bayar utang pakai apa sih? Pakai kas dong. Ya udah, berarti kas ini kita kurangin sebesar 2.250.000. Nah, buat lihat balance atau enggak, kalian lihat nih, dua-duanya tuh 2.250.000 dan dua-duanya juga sifatnya mengurangi alias pakai kurung. Jadi balance gitu. Nah, ini mungkin kalian harus ingat-ingat juga nih, kalau misalnya satunya kurung, satunya nggak kurung, jadi satunya sifatnya nambah, satunya sifatnya kurang, itu nggak balance ya. Tapi karena ini dua-duanya sifatnya mengurangi, makanya itu balance gitu. Sampai sini udah jelas belum? Jelas. Oke, udah jelas ya. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut ke tanggal berikutnya. Nah, ini masih perhitungan yang tadi ya, yang kita jumlahin. Oh ya, BTW ini jumlahinnya nggak perlu dari atas ya, karena kan tadi udah sampai sini kita udah akumulasi dari tanggal pertama sama tanggal kedua tuh. Ya udah berarti kita kuranginnya dari yang ini aja, yang aku kasih warna abu-abu nih. Jadi kan yang terakhir tadi kita jumlahinnya 22.750.000 nih di kas. Terus dia berkurang lagi nih 2.250.000. Ya udah tinggal dikurangin dua itu aja, nggak perlu dari atas. Oke, aku lanjut ke tanggal berikutnya ya. Nah, 15 November, I.O. Shine menerima 2 juta karena telah menyelesaikan pekerjaannya dalam merancang acara anniversary Bang Jago. Nah, coba kira-kira kalau dia nerima 2 juta karena udah nyelesain jasa tuh masuknya kemana aja sih guys? Bisa langsung kirim ke private chat ya. Oke, benar. Ini ada satu yang jawabnya paling pertama terus dan selalu benar. Hebat banget. Ini ada yang masih kurang nih, ada yang salah nih jawabannya, atau mungkin typo kali ya.
Oke, benar. Ayo, ada yang mau jawab lagi nggak? Hmm, yang paling barunya ada yang masih salah nih. Ingat-ingat ya, kita udah nyelesain jasanya dan kita dibayar juga di hari itu. Jadi, masuknya kemana tuh? Ada yang masih salah nih. Hmm. Oke, karena, nah, ini yang tadi salah udah benerin dan sekarang jawabannya udah benar. Oke, karena yang salah bahkan udah ngebenerin, berarti mestinya udah paham lah ya. Aku sekarang bakal lanjut ke pembahasannya. Nah, jadi karena dia tuh menerima 2 juta udah menyelesaikan jasa, itu tuh masuknya berarti ke pendapatan. Karena kan tadi aku udah jelasin kalau pendapatan itu penghasilan kan. Nah, karena dia nerima 2 juta, berarti kita kasnya bertambah sebesar 2 juta. Terus karena dia dapat pendapatan, tadi aku juga udah sempat sebut kalau pendapatan tuh ngaruhnya ke modal. Makanya modal kita bertambah sebesar 2 juta. Jadi balance antara 2 juta di harta dan juga 2 jutanya lagi di modal gitu. Sampai sini apa ada yang masih bingung? Gue aku lihat tadi udah benar semua sih. Udah jelas belum guys? Kalau udah mungkin kita bisa lanjut. Oke, udah jelas ya. Udah paham semua. Oke, sekarang kita bakal lanjut. Nah, ini masih sama kayak tadi. Tinggal dijumlahin aja antara yang ini abu-abu sama yang putih. Pokoknya setiap ada transaksi baru, jangan lupa buat jumlahin antara yang terakhir sama, bentar. Karena kas masuk modalnya jadi bertambah. Iya benar. Aku mungkin lanjut. Aku balik ke sini dulu deh. Nih, sorry. Nah nih, jadi karena dia masuk di kas segini 2 juta, kan dia masuknya sebagai pendapatan tuh. Nah, karena dia dapat pendapatan, otomatis modalnya tuh bertambah karena pendapatan itu sifatnya nambahin modal. Nah, nanti misalnya ada yang lain nih, beban. Itu berarti kas kita nanti kan berkurang kan kalau kita bayar secara kas. Nah, itu juga ngaruhnya nanti bakal ke modal karena pendapatan sama beban itu nggak bisa dilepaskan dari modal gitu. Ini yang nanya udah paham belum? Kira-kira penjelasan aku bisa dimengerti? Oke, udah ngerti ya. Oke, kalau gitu aku bakal lanjut. Ini masih yang tadi. Dan sekarang lanjut ke transaksi berikutnya. 20 November, IO Shine Shine mengeluarkan 1.100.000 untuk membayar biaya sewa selama 1 bulan. Nah, kira-kira ini kalau biaya sewa masuknya kemana nih guys? Clue-nya ini tuh mirip sama yang tadi, tapi kebalikannya. Kalau yang tadi sifatnya nambah, yang ini sifatnya ngurang. Oke, bisa langsung kirim jawaban ke private chat aku ya. Oke, benar. Ya, ada lagi nggak yang mau jawab? Benar. Benar semua nih kayaknya nih. Benar kok. Jangan nggak pede, guys. Benar kok. Ini ada yang lengkap banget nih, sampai keterangannya diisi juga. Benar banget. Yang paling baru masih salah nih. Iya, benar. Yang paling baru lagi sekarang benar. Tadi tapi masih ada satu orang nih yang salah. Oke, ini juga benar. Ayo nih, kira-kira siapa yang salah nih? Mau dibenerin dulu nggak? Karena dia membayar, berarti kan masuknya ke beban. Nah, modalnya tuh kalau kayak gitu berkurang atau bertambah nih? Oh ya, ada yang salah juga deh ternyata. Masuknya ke modal ya guys, clue. Bukan ke utang. Iya benar berkurang. Oke, ya udah aku lanjut aja kali ya ke pembahasannya untuk mengklarifikasi nih. Oke, jadi karena dia mengeluarkan 1.100.000 buat bayar biaya sewa, kalian harus ingat-ingat nih, kalau ngeluarin biaya itu kan berarti masuknya ke beban.
Nah, beban itu kan dia berhubungannya sama modal. Makanya dia berkurangnya ke modal, guys, bukan ke utang. Dan di sini kan dia juga nggak ada dibilang ngutang kan, makanya dia masuknya ke kas gitu. Jadi kasnya berkurang sebesar 1 juta, terus modalnya juga berkurang sebesar 1 juta gitu. Jadi kalau yang di tanggal sebelumnya bahas pendapatan, kalau di tanggal yang ini bahas beban gitu. Yang tadi masih kurang tepat, apa udah ngerti sekarang? Berarti kas sama modal itu saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Jadi kalau misalnya kas masuk, berarti itu pendapatan kan? Ya udah berarti modalnya juga bertambah gitu. Terus kalau kas berkurang, masuk ke biaya, modalnya juga bertambah. Modalnya juga berkurang, sorry. Tapi bisa aja kas itu nggak bareng sama modal sih. Mungkin ada kasus-kasus lain. Tapi kalau misalnya pendapatan sama beban, itu pasti dia kas bareng sama modal gitu. Atau kecuali dia dapat pendapatan tapi belum dibayar, itu kan juga bisa tuh. Jadi kayak utang sama modal gitu. Kira-kira udah paham belum yang nanya nih? Oke, udah ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tanggal berikutnya. Nah, ini masih ngitung-ngitung aja, jumlah-jumlahin. Oke, 25 November, pemilik dari I.O. Shine Shine mengambil 3.500.000 dari modal perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini ingat-ingat nih guys, tadi kepentingan pribadi tuh aku jelasin dia tuh masuknya ke apa nih. Bisa langsung jawab di private chat. Benar, benar. Keren banget nih, banyak yang pakai keterangan bahkan. Keren banget, lengkap banget. Oke, oke, benar semua nih, bahkan sampai keterangan-keterangannya pada benar nih. Oke, jadi karena udah pada ngerti kayaknya aku bakal langsung lanjut ke pembahasannya aja. Nah, jadi karena dia ngambil sebesar 3.500.000 dari modal perusahaan, nah ini udah clue banget nih dari modal perusahaan. Berarti modalnya langsung berkurang sebesar 3.500.000. Keterangannya price. Dan kenapa dia ngurangin kas? Karena dia ngambil tunai kan sebesar 3.500.000. Makanya jadinya balance-nya 3.500.000 di modal berkurang, terus kasnya juga berkurang 3.500.000. Tuh, keterangannya price. Kayaknya semuanya udah paham sih ya, soalnya tadi udah pada benar semua sih. Udah paham ya? Oke, udah paham ya. Kalau gitu kita lanjut aja. Nah, karena ini kayaknya tuh udah tanggal terakhir, ya udah berarti kita tinggal jumlah-jumlahin aja nih. Yang 21.400.000 ini kita kurangin sama 3.500.000, terus 6.500.000 kan dia bawahnya nggak ada, ya udah langsung turunin. Utangnya juga ternyata nggak ada, terus modalnya 27.900.000 kita kurangin sama 3.500.000. Nah, jadi karena ini udah tanggal terakhir, berarti kita harus ngecek nih antara harta yang di merah ini, utang sama modal yang di hijau ini tuh sama nggak sih? Dan ternyata jawabannya sama, 20 juta, 24.400.000 dan hartanya 24.400.000, utang modalnya juga 24.400.000. Jadi balance gitu. Sampai sini udah pada paham belum kira-kira? Udah latihan soal juga mestinya udah bisa ya. Oke, jadi ada yang nanya, kenapa utangnya nggak dijumlahin juga? Jadi sebenarnya utangnya itu dijumlahin juga guys, tapi karena di tabel ini kan dia tuh 2.250.000 nih di sini nih. Tapi dikurangin sama 2.250.000 lagi, berarti jadinya nol kan. Nah, jadi karena nol dia nggak termasuk, jadi nggak perlu dijumlahin. Tapi kalau misalnya kalian ketemu di tabel lain dan ternyata sampai tanggal-tanggal akhir tuh dia masih ada, berarti dijumlahin ya, karena utang sama modal itu harus disatuin gitu. Udah jelas yang tadi nanya? Oke, sama-sama. Nah, jadi sebenarnya pembahasan persamaan dasarnya tuh sampai sini aja dulu. Tapi sebelum kita akhirin kelasnya nih, aku mau ngajak kalian buat main Kahoot. Kalian pada tahu kan Kahoot itu kayak gimana cara mainnya? Ini bisa. Tahu ya?
Udah ada device kan kalian? Oke, jadi nggak ada yang belum tahu nih Kahoot kayak gimana. Jadi Kahoot itu caranya adalah kalian tuh harus sediain HP atau device apapun, terus nanti aku bakal kasih kode ke kalian. Kalian tinggal masukin kodenya ke website Kahoot. Nanti kalian bakal ngerjain kuis gitu bareng-bareng sama teman-teman yang lain juga. Sekarang kalian masuk aja dulu ke website Kahoot gitu. Cari aja Kahoot di internet. Oke, udah pada siap? Kalau udah pada siap, aku ganti share screen-nya ke Kahoot ya. Oke, bentar ya linknya. Oke, bentar aku keluar dulu. Tunggu dulu. Oke, bentar ya, aku ganti share screen-annya dulu. Oke, nah ini guys, jadi kalian masuk ke Kahoot, kalian cari aja Kahoot di Google, terus nanti kalian masukin kode ini. Oke, ini udah mulai ada yang masuk nih. Oke, aku tunggu 5 menit, 2 menit, 2 menit, sampai rame deh. Nah, masuk. Yang punya kesulitan masuk nggak? Oh iya, ada yang mau psikologi UI. Aku doain ya, semoga masuk psikologi. Masih ada lagi nggak nih yang mau join? Masih ada ya. Calon anak fisip di keren banget. Mungkin bentar lagi kita, oh iya nih ada yang minta ditungguin. Oke, tenang aja, masih ditungguin. Teman-teman mohon bersabar ya, ada yang masih ditungguin. Belum ya? Ini tendang ya kayaknya. Ditunggu dulu ya guys, soalnya ada yang bilang di chat nih mau ditungguin dulu. Oke, semua belum? Ntar lagi kita mulai aja kali ya, soalnya nggak enak nih yang lain udah nunggu lama. Oke, karena yang minta ditungguin udah bilang lanjut, aku lanjut aja ya. Oke, ini kita kerjainnya santai aja, no pressure. Kerjain seperti kalian, dan udah semangat semuanya. Ini prinsip persamaan dasar akuntansi. Hati-hati ya guys, soalnya ini aku kayak bikin rada mengecoh ini. Kalian harus masih ada yang salah nih, kayaknya salah baca aja sih ya. Oke, jadi prinsip persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan utang plus modal. Yang biru ya, bukan yang merah. Yang merah itu sama dengannya beda tempat gitu ya.
Oke, lanjut ya. Jadi keren banget nih, J. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan utang dan piutang? Ini tadi udah banyak yang jawab nih di chat nih, harus tahu dong. Dikit banget ya yang salah. Jadi bener guys, kalau utang itu kewajiban, mungkin aku ulang sedikit, utang itu kewajiban karena kan kita punya kewajiban untuk bayar ke orang lain kan. Nah, kalau piutang itu termasuk harta karena orang lain yang utang ke kita. Dan ini udah banyak banget nih yang benar, jadi aman lah ya mestinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Wih, ini nggak apa-apa guys, kalau salah nggak apa-apa, tidak perlu takut, kan kita baru latihan. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga tadi aku sempat sebut nih, utang obligasi itu masuknya ke jangka pendek atau jangka panjang. Oke, nah ini kelihatannya masih banyak yang salah nih ya. Jadi utang obligasi itu masuknya ke jangka panjang. Jadi bukan true ya jawabannya. Kalau jangka pendek tuh yang kayak utang usaha gitu. Pendapatan diterima di muka itu juga utang jangka pendek. Oke, lanjut aja ya. Nggak apa-apa kok. Wah ini J kembali naik ya. Tadi padahal udah sempat kegeser. Oke, kita next aja. Pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. Apa tuh? Jadi kita harus ngorbanin sesuatu nih buat dapat penghasilan. Kira-kira apa tuh? Apakah itu kewajiban? Apakah itu harta? Apakah itu beban? Apakah itu pendapatan? Oke, udah banyak yang benar. Jadi kalau pengorbanan yang harus kita keluarin itu namanya beban ya. Jadi kan beban itu kan kita kayak yang tadi aku bilang dia ngurangin modal kan. Jadi karena kita harus ngeluarin modal, kita harus ngurangin modal kita, berarti itu kita berkorban kan. Makanya pengorbanan itu disebut sebagai beban gitu. Oke, sampai sini aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, J masih bertahan ya. Oke, ayo kita lanjut. Nah, ini hitungan nih. Nggak hitungan sih, tapi lebih rumit lah. Jadi kalian bacanya harus lebih teliti ya. Jadi ini ada debit kreditnya, harta utang modalnya, sama ada keterangannya juga nih. Keterangannya kalian harus perhatiin juga. Oke, udah banyak nih yang bener. Mungkin tadi kecepatan aja kali ya waktunya. Tapi jawabannya banyak yang bener nih. Jadi karena perusahaan ini tuh mengeluarkan tunai sebesar 500.000, berarti kasnya berkurang dong, karena kan kita ngeluarin kas sebesar 500.000. Nah, terus untuk membayar iuran asuransi. Nah, yang kayak tadi aku bilang, kalau misalnya kita membayar, kita kan berarti mengorbankan modal kita. Makanya modal kita berkurang, terus keterangannya apa? Keterangannya beban asuransi. Gitu. Apakah ada yang masih bingung? Atau bisa kita lanjut aja? Aman. Oke, aman ya. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, J udah mulai digeser nih sama calon anak FISIP. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh iya, ada yang jaringannya jelek ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, apa nih guys, jika pemilik perusahaan B mengambil uang untuk keperluan pribadinya, kas akan berkurang, utang akan bertambah. Nah, ini berarti kan price nih, ayo kita ingat price itu masuknya utang atau modal. Oke, udah banyak yang benar. Jadi, kalau misalnya pride itu tuh
utang kita nggak bertambah, tapi modal kita yang berkurang. Jadi balance-nya itu kasnya berkurang di harta, terus modalnya berkurang sebagai price. Gitu. Oke, kita bisa lanjut ya. Sorry, ada yang on mic. Oke, kayaknya muncul aja ya. Oke, lanjut aja. Apa transaksi yang menyebabkan kenaikan pada harta sama utang? Berarti kita harus cari transaksi yang bikin harta kita naik, utangnya juga naik gitu. Hartanya bertambah, utangnya juga bertambah. Oke, ini ada yang bingung antara kuning dan hijau nih, banyak yang salah. Jadi kenapa yang hijau itu nggak termasuk kenaikan pada harta sama utang? Karena kalau misalnya kita menyelesaikan jasa tetapi dibayar secara kredit. Nah, maksudnya itu yang bayar secara kredit itu bukan kita, yang bayar secara kredit itu orang yang kita nyelesain jasanya gitu. Misalnya kita kan tadi yang aku bilang nih, misalnya kita salon. Nah, berarti kita motongin rambut klien kita, tapi dibayar secara kredit. Nah, berarti klien kita yang ngutang ke kita. Jadi utang kita tuh nggak bertambah, piutang kita yang bertambah. Cuman mungkin kalau dilihat dari sudut pandang dia, baru utangnya bertambah. Makanya yang benar itu pembelian perlengkapan secara kredit. Jadi misalnya kita beli perlengkapan, tapi kita bayarnya secara kredit alias ngutang, makanya utangnya bertambah gitu. Sampai sini yang jawab hijau udah jelas belum kenapa hijau salah? Bisa ngomong di chat aja nih kalau udah jelas. Oke, kayaknya udah jelas ya. Pokoknya intinya kenapa dia salah karena dia tuh bukan utang ya masuknya, dia masuknya ke piutang karena yang utang itu tuh bukan kitanya, tapi orang yang bayar ke kita gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, calon anak FISIP masih memimpin ya. True or false? Akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, ini yang tadi aku sebutin di awal banget nih. Kalau nominal tuh yang apa? Oke, jadi udah banyak yang benar. Akun nominal tuh terdiri dari pendapatan dan beban. Itu udah benar ya. Jadi akun nominal tuh akun yang harus ditutup. Ada pendapatan sama beban. Kalau akun real, baru yang satunya lagi. Harta sama utang sama modal. Gitu. Jadi ini B ada yang lagi strict nih. Keren banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini juga gampang lah ya. Tadi udah sempat ada soal yang mirip juga nih. Oke, udah banyak yang benar. Jadi, Prive itu sifatnya bukan ningkatin utang ya. Prive itu sifatnya dia ngurangin modal gitu. Dia ngurangin harta dan dia ngurangin modal. Tapi dia nggak ningkatin utang karena Prive itu nggak berhubungan sama utang gitu, guys. Bentar, ada yang chat nih. Kalau pencet, oke nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang penting udah tahu kan ya. Kan ini cuma latihan, jadi santai aja. Next, keren banget. Calon anak fisik masih di atas. Ini pertanyaan terakhir nih. Gimana guys? Udah jelas belum sampai sini? Jawab sejujur-jujurnya aja ya. Oke, jadi nggak ada jawaban yang salah ya guys, semuanya benar. Jadi ini udah pertanyaan terakhir, sampai sini aja kalau kita. Mungkin sebelum kita akhirin, kita lihat dulu kali ya podiumnya. Oke, sebentar ya. Nonton ulang recording dari meeting ini gitu. Oke, aku balik dulu ke PPT-nya kali ya. Oke, nah jadi sampai situ dulu kelas kita hari ini. Semoga kalian dapat pelajaran dari kelas ini dan aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi udah join. Terus good luck, keep the spirit, semangat terus sampai nanti UTBK.
Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian mau nanya-nanya soal akuntansi atau ekonomi, atau mungkin bahkan mau nanya-nanya soal kehidupan kampus dan segalanya deh, pokoknya mau nanya apa-apa, kalian bisa follow IG aku di sini dan headline aku. Oke, itu aja. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.